Saudara, saat ini kami juga telah terhubung dengan korban penipuan investasi ilegal robot trading Fahrenheit, Samuel Abraham, yang sebelumnya telah melapor ke polisi dengan kerugian 60 juta rupiah lebih. Selamat malam, Mas Samuel. Selamat malam, Mbak. Mas Samuel, bisa diceritakan ke kami bagaimana Anda mengetahui hingga tertarik dengan investasi robot trading Fahrenheit ini? Ya, awalnya bergabung itu karena personally saya kenal dengan direktur dari PT Fahrenheit ini. HS ini? Iya, betul sekali. Jadi kita diajak oleh dia, and then teman-teman lain juga bergabung. Jadi kita tertarik dengan sistem, kita rasa percaya kepada dia karena dia adalah teman main kita. Oke. Berapa banyak uang yang Anda investasikan? Itu pertama saya taruh $1.000, lalu saya top up lagi karena menguntungkan. Saya top up lagi sampai $3.000. Jadi sekitar 66 juta lah dengan biaya robot 10%. Oke, sejak kapan, Mas Samuel? Sejak September 2021. September 2021. Sudah adakah keuntungan yang Anda dapatkan dari robot trading Fahrenheit ini? Iya, sudah ada sebenarnya. Oke, sudah ada sebenarnya tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh HS. Iya, karena ya belum balik modal ya, Mbak. Oke. Pak Samuel, ini kan yang saya tahu harusnya cair tanggal 7 kemarin ya, kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah. Tapi kemudian loss robot trading yang harusnya dia punya batas level maksimal untuk turun, kemudian tapi dia terus turun, saya tidak paham maksudnya akan seperti apa sampai akhirnya uang-uang kalian itu pada hilang. Itu apa yang dijelaskan HS ketika itu terjadi? Saya tidak tahu karena kita tidak pernah kontak-kontakan lagi sejak kapan ya terakhir yang sudah mulai dana tidak bisa trading itu kita tidak bisa ditarik begitu ya? Lagi. Iya, betul sekali. Jadi janjinya adalah tanggal 7 itu sudah akan ada bisa withdraw walaupun dibatasi $1.000 per minggu. Tapi tiba-tiba tanggal 7 itu 7 malam tiba-tiba margin call. Oke. Semua uang yang ada di situ langsung dibikin minus. Itu kejadian tanggal 6 malam ya, sebelum tanggal 7 yang harusnya uang udah pada cair ya? Betul sekali. Nah, kemudian Anda melaporkannya di tanggal 7 ketika Anda merasa, oh saya ketipu nih, langsung saya laporin deh gitu. Iya, saya lapor bersama teman-teman, kita datang ke Barreskrim. Oke, Pak Samuel, ini kan ada istilah ya di Fahrenheit itu 4D, duduk diam dapat uang, dapat duit gitu, katakanlah seperti itu. Inikah yang kemudian membuat Anda tergiur, tertarik untuk menaruh investasi di Fahrenheit begitu? Iya, betul sekali. Pertama-tama tuh saya nggak tertarik ya, tapi karena teman-teman yang sudah masuk duluan, lalu mereka info ini hanya diam, lalu taruh duit diam, dapat cuan. Akhirnya saya tertarik juga. Makanya pertama saya hanya taruh $700, lalu lama-lama karena saya juga merasakan keuntungannya dan saya top up terus sampai mencapai $3.000. Okay. Dan benar sekali memang ada hasilnya sih, duduk diam dapat duit. Oke, Mas Samuel, ini kalau setelah kasus ini merebak, kemudian sudah ada tersangka, Anda dan juga sesama korban yang merasa dirugikan, ketika berhitung total kerugian betul ini mencapai 5 triliun rupiah, artinya korbannya banyak sekali dong? Iya, secara korban, secara menyeluruh yang saya tahu adalah dari beberapa grup, itu total sekitar 5 triliun, tapi itu kan terbagi-bagi ya Mbak, karena member Fahrenheit ini ada sekitar 25.000 yang saya tahu, dan itu ada di Pulau Jawa, di Pulau Bali, dan mungkin Sumatera saya juga tidak kurang tahu. Ya, tapi kalau dari grupnya kita sendiri itu, untuk grupnya saya, kita ada 100-an orang, tetapi yang lapor hanya 90-an, itu kerugiannya sekitar 30 miliar. Satu grup saja kerugiannya 30 miliar, Mas Samuel? Betul sekali. Ini Anda bicara soal grup, artinya ini sebetulnya ada yang mengkoordinir, ada satu grup, ada satu katakanlah koordinator di tiap grup begitu, betul? Iya, betul. Ini apa tugas dan fungsi dia? Dia merekrut? Bukan merekrut sih Mbak, jadi hanya untuk memberikan info kepada para downline-ya. Oke, dia memberikan info kepada downline mengenai pergerakan trading Fahrenheit. Oke.
Ya. Yang kemudian jadi pertanyaan saya ketika Anda di awal menginvestasikan 1.000, kemudian Anda tambahin lagi 3.000, itu artinya sempat ada keuntungan yang cukup signifikan sampai membuat Anda tertarik dan top up lagi, ditambah lagi begitu? Betul sekali. Dari yang 1.000 itu saya sudah sampai BEP, sudah mau sampai BEP sekitar 13 juta. Lalu makanya saya top up lagi di 3.000, tetapi baru penarikan sekali sekitar 10 sampai 13 juta saya lupa, dan itu sudah tidak bisa lagi setelah itu. Oke. Berarti sebelumnya sempat hampir balik modal, katakanlah seperti itu bahasa awamnya ya Mas Samuel ya? Exactly, betul sekali. Oke. Mas Samuel, kalau teman-teman Mas Samuel yang lain yang juga punya kerugian hampir sama tapi belum sempat menarik uangnya ada Mas Samuel? Banyak sekali Mbak, banyak sekali. Apa saja yang mereka ceritakan yang Mas Samuel bisa sharing ke kita? Ada yang sudah pernah tarik modalnya semuanya, lalu tiba-tiba karena merasa tertarik lagi untuk bergabung, mereka baru masukin duitnya, tiba-tiba beberapa hari kemudian trading freeze. Apa itu Mas? Ada kejadian, jadi baru taruh duit, tiba-tiba belum dapat profit, tidak ada trading, jadi ya duitnya stagnan, belum ada profit sama sekali. Oke. Sekarang kan HS ini ditahan ya, Mas Samuel ya? Saya nggak tahu. Dia sudah jadi tersangka ya HS ini ya. Yang jadi pertanyaan saya, selain HS, Mas Samuel juga mengetahui siapa yang kemudian orang yang kemudian satu katakanlah satu kelompok di Fahrenheit ini sebagai pengelola ataupun sebagai afiliator katakanlah. Saya hanya kenal 2 orang di situ, HS dan inisialnya itu W. Ya, just call him W. Oke. Sempat ada jaminan nggak Mas ketika kemudian ditawarkan, kan naruh duit sampai $1.000 itu kan nggak kecil ya Mas, itu kan sekitar 13-14 jutaan ya Mas kalau kita rupiahkan. Jaminan nih Samuel, oke naruh duit dong di Fahrenheit, duit lo nggak bakalan hilang kok, atau duit Anda tidak bakal hilang kok gitu. Ada nggak kayak gitu? Secara jaminan secara tertulis itu tidak ada Mbak. Jadi memang hanya dijanjikan, kita hanya diberikan table, misalnya taruh duit 1.000, keuntungannya segini, sebesar segini Mbak, begitu. Dalam beberapa bulan akan BEP, begitu. Tapi kalau jaminan dari mereka tidak ada. Oke, tapi kan ada istilah katakanlah high profit, high risk, begitu katakanlah. Betul ini sekali. Anda sempat dikasih tahu bahwa resikonya juga besar, ini bisa hilang uangnya. Betul, itu saya juga mengetahui dari teman-teman saya, harus siap-siap resikonya kalau ini nanti bisa mungkin terjadi scam atau ownernya kabur gitu, itu harus siap-siap juga begitu. Cuma ini karena berdasarkan dari HS yang mengatakan bahwa this is gonna be okay, dan kita percaya aja Mbak, begitu. Oke, Mas Samuel, tadi kan Anda sempat katakan ini dari satu grup WA Anda, kemudian ada satu koordinatornya. Ini sistemnya Fahrenheit ini seperti MLM begitu, kita merekrut orang lagi, kemudian nanti kita akan dapat profit daripada orang yang kemudian menaruh uang di situ, atau seperti apa? Ya, betul sekali seperti itu. Tetapi tidak diharuskan ya Mbak, if you wanted get more money, get more cuan, then kamu harus bikin your downline begitu. Tapi kalaupun tidak mau, cuma mau sendiri, it's okay. Oke, Mas Samuel, ini juga jadi pertanyaan menarik ketika Anda sempat dapat profit dari Fahrenheit, tapi kan ada juga banyak katakanlah investasi ilegal serupa, nggak cuma Fahrenheit kalau kita bicara soal investasi semacam ini. Sempat tertarik untuk investasi di robot trading lain atau di investasi ilegal lain dan juga ikutan ketipu, atau seperti apa? Atau cuma hanya ada kasus di Fahrenheit ini saja? Honestly, saya hanya pertama kali saya ikutan seperti ini. Ya, iya, pernah ditawarin, tetapi saya tidak tertarik karena saya tidak tahu who is the person behind the trading, apapun itu. Tapi karena di Fahrenheit saya tahu siapa pemiliknya, siapa direkturnya saya tahu, jadi dan teman-teman yang lain juga ikut, jadi saya percaya. Jadi ini murni karena Anda mengenal secara personal direktur dari Fahrenheit, makanya Anda ikut investasi begitu ya? Bisa dikatakan seperti itu Mbak. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya, ditahan dulu Mas Samuel.